Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya atas nama Muhammad Naufal Fadil dari Prodi 5 PAIB. Saya akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi dari evaluasi. Oke, yang pertama kita perlu mengetahui hakikat dari evaluasi. Istilah evaluasi itu seperti yang telah kita bahas sebelumnya berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation yang artinya penilaian. Evaluasi memiliki banyak arti yang berbeda. Ada yang mengatakan evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai daripada sesuatu. Ada juga yang mengatakan evaluasi adalah pengumpulan bukti-bukti yang cukup untuk dijadikan dasar penetapan ada tidaknya perubahan yang terjadi pada anak didik. Sedangkan ada juga yang menurut Cross yang mengatakan bahwa evaluasi itu merupakan proses yang menentukan kondisi di mana suatu tujuan telah dapat dicapai. Definisi ini menerangkan secara langsung hubungan evaluasi dengan tujuan suatu kegiatan yang mengukur derajat dari mana suatu tujuan dicapai. Dari ketiga pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah proses menentukan nilai suatu objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu, di mana objeknya adalah hasil belajar siswa dan kriterianya adalah ukuran, yang maksudnya sedang, rendah atau tingginya. Nah, baik, tujuan dari evaluasi pembelajaran itu adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai pencapaian tujuan instruksional oleh siswa, sehingga dapat diupayakan tindak lanjutnya yang merupakan fungsi dari evaluasi. Selain itu juga ada beberapa tujuan evaluasi, yaitu yang pertama, menilai ketercapaian tujuan. Ada keterkaitan antara tujuan belajar, metode evaluasi, dan cara belajar siswa. Cara evaluasi biasanya akan menentukan cara belajar siswa. Sebaliknya, tujuan evaluasi akan menentukan metode evaluasi apa yang digunakan oleh seorang guru. Yang kedua, mengukur macam-macam aspek pelajaran yang bervariasi. Belajar dikategorikan sebagai kognitif, afektif, dan psikomotorik. Batasan tersebut umumnya dikaitkan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai. Semua tipe belajar sebaiknya dievaluasi dalam proporsi yang tepat. Jika guru menyatakan proporsi sama, maka siswa dapat menekankan dalam belajar dengan proporsi yang digunakan guru dalam mengevaluasi, sehingga mereka dapat menyesuaikan dalam belajar. Yang ketiga yaitu memotivasi belajar siswa. Evaluasi juga harus dapat memotivasi belajar siswa. Kenapa? Karena guru guru harus menguasai bermacam-macam teknik motivasi. Tetapi masih sedikit di antara guru-guru yang mengetahui teknik motivasi yang berkaitan dengan evaluasi. Yang keempat, menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar perubahan kurikulum. Nah, ini keterkaitan evaluasi dengan instruksional adalah sangat erat. Hal ini karena evaluasi merupakan bagian dari instruksional. Di samping itu, antara instruksional dengan kurikulum saling berkaitan. Nah, yang kelima, menentukan tindak lanjut hasil penilaian, yakni melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam hal program pendidikan dan pengajaran serta strategi pelaksanaannya. Kegagalan para siswa dalam hasil belajar yang dicapainya hendaknya tidak dipandang sebagai kekurangan pada diri siswa semata-mata, tetapi juga bisa disebabkan oleh kesalahan strategi dalam melaksanakan program pengajaran, misalnya kurang tepatnya dalam memilih metode dan alat bantu mengajar. Selanjutnya, fungsi evaluasi. Yang pertama, fungsi dari evaluasi itu berfungsi sebagai selektif. Jadi dengan mengadakan evaluasi, guru dapat mengadakan seleksi pada siswanya dengan tujuan memilih siswa yang dapat diterima di sekolah tertentu atau masuk di kelas tertentu. Yang kedua, evaluasi berfungsi diagnostik. Apabila alat yang digunakan dalam evaluasi cukup memenuhi persyaratan, maka dengan melihat hasilnya, guru akan dapat mengetahui kelemahan siswa dan sebab-sebab kelemahan siswa. Dan yang ketiga, evaluasi berfungsi sebagai penempatan. Nah, untuk dapat menentukan dengan pasti di kelompok mana seorang siswa harus ditempatkan, maka digunakanlah suatu kegiatan evaluasi. Sekelompok siswa
yang mempunyai hasil evaluasi yang sama akan berada dalam kelompok yang sama dalam belajar. Nah, yang keempat, evaluasi berfungsi sebagai pengukuran keberhasilan. Jadi fungsi yang dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana suatu program berhasil diterapkan. Keberhasilan program ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu faktor guru, faktor metode mengajar, faktor kurikulum, faktor sarana, atau sistem kurikulum. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.